Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan. Saya dari Universitas Binus Malang, jurusan Business Creation. Pada hari ini saya ingin membahas mengenai fungsi karakter kepemimpinan dalam usaha menengah ke bawah. Sebelum kita lebih lanjut, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu fungsi karakter kepemimpinan atau apa itu karakter kepemimpinan. Menurut Mujiono 2002, bahwa pemimpin yang mungkin telah memiliki kualitas-kualitas tertentu yang mampu membedakan akan dirinya dan pengikutnya. Menurut saya, kualitas-kualitas ini merupakan persyaratan untuk kita bisa menjadi karakter kepemimpinan. Nah, persyaratannya itu apa aja? Mulai dari kemampuan berbicara, kemampuan memimpin, memanajemen, mempengaruhi. Itu merupakan skill-skill yang harus dimiliki untuk dapat disebut memiliki karakter kepemimpinan. Nah, ciri-ciri usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik. Berbeda dengan usaha kecil di mana masih berantakan dan belum terorganisir dengan baik. Lebih tersistem, sudah ada sistem yang berjalan. Lalu memiliki pembagian tugas untuk para karyawan. Di usaha kecil kita bisa memberikan satu karyawan berbagai macam tugas. Namun usaha menengah ini lebih profesional. Jadi setiap karyawan memiliki tugas, tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Lalu memiliki pembukuan yang lebih rumit. Ini masuk akal sekali karena usaha yang kecil akan memiliki lingkup yang lebih kecil, maka pembukuan akan jauh lebih sederhana. Namun usaha menengah itu sudah mulai berkembang, sudah mulai membesar lingkupnya sehingga pembukuan akan jauh lebih rumit. Lalu ciri-ciri usaha menengah juga ada asuransi dan uang tunjangan hari raya atau uang pensiunan. Nah, usaha menengah ini usaha yang sudah mampu memberikan asuransi atau uang tunjangan ataupun uang pensiunan. Lalu memiliki akses sumber pendanaan. Nah, akses sumber pendanaan ini dimana akses itu sudah stabil, keuangannya sumbernya jelas dan sudah dapat digabung dengan usaha kita. Jadi keuangannya itu sudah pasti gitu. Lalu ada kenapa karakter kepemimpinan itu penting? Kenapa harus ada karakter kepemimpinan? Karena seperti kita ketahui, karakter kepemimpinan itu harus mampu memimpin sebagai leader, lalu dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Seperti kita ketahui dalam usaha, terutama usaha menengah ke bawah, keputusan atau permasalahan itu akan datang. Nah, bagaimana kita mengambil keputusan yang cepat dengan tepat? Itu sangat penting dalam usaha menengah ke bawah. Lalu dapat menjadi contoh bagi para pegawai. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting. Jika kita tidak menunjukkan rasa cinta kita, rasa kerja keras kita terhadap pegawai, bagaimana kita mengekspektasikan pegawai kita itu untuk bekerja lebih giat daripada kita. Kita harus memberikan contoh bahwa kita adalah pekerja yang keras, kita ulet, sehingga para pegawai kita ini mau juga bergabung dengan kita untuk bekerja lebih ulet. Lalu mampu mendapatkan rasa hormat dari karyawan. Nah, ini sangat penting. Bukan rasa ditakuti loh ya. Itu sangat berbeda. Untuk rasa ditakuti itu jika pada saat kita datang, kita hadir, karyawan bekerja dengan baik. Namun saat kita pergi, karyawan tidak bekerja dengan baik. Itu bukan rasa dihormati, itu rasa ditakuti. Tapi rasa dihormati adalah benar pegawai merasa memiliki rasa kepemilikan, rasa tanggung jawab bahwa karena saya menghargai atasan saya menghargai usaha ini, saya ingin memberikan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Nah, itu merupakan rasa hormat. Lalu bertingkah adil dan tidak memihak. Ini sangat penting karena di usaha menengah ke bawah kita akan memiliki banyak pegawai, sehingga bertingkah adil dan tidak memihak itu sangat penting. Sehingga semua usaha para karyawan kita itu merasa nyaman dan ingin bekerja lebih giat lagi. Apa hubungan karakter kepemimpinan dengan usaha menengah ke bawah? Nah, sangat berhubungan sekali karena seperti kita ketahui, jika usaha menengah ke bawah maka karyawan akan lebih banyak daripada usaha kecil. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa makan banyak yang perlu diatur dan diurus. Jika dulu mengatur dari konsumen ke kita ke supplier, nah pada saat kita udah menengah
ke bawah, maka supplier itu akan banyak dan konsumen itu akan banyak. Nah, setiap konsumen dan setiap supplier itu harus terurus dengan baik. Maka dari situ sangat penting untuk kita mampu untuk memimpin dan mengatur dan memanajemen dengan baik. Lalu yang kedua, banyak SDM yang bergantung dengan jalannya usaha. Nah, usaha kita ini akan membawa banyak sumber daya manusia. Maka akan banyak sumber daya manusia yang bergantung pada usaha kita. Nah, kalau usaha kita saja tidak stabil, maka kita membahayakan kehidupan atau kesejahteraan pegawai kita. Sehingga karakter kepemimpinannya sudah harus mengayomi dan mampu menjaga dan merawat karyawan kita ini agar hidupnya nyaman sehingga bekerja lebih giat. Lalu usaha harus berkembang. Nah, usaha harus berkembang ini seperti kita ketahui bahwa usaha kecil itu usaha yang jauh lebih simpel. Lebih dibutuhkan karakter yang gigih dan kuat karena banyak harus mencoba, harus mencari konsumen, harus mencari supplier. Nah, namun dalam karakter kepemimpinan ini lebih dibutuhkan untuk menengah ke bawah, yaitu usaha yang sudah menengah ke bawah, karena harus membawa usaha kita ini untuk menjadi usaha yang lebih maju. Usaha harus membuat kehidupan pegawai lebih baik seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Nah, namun permasalahannya usaha yang kecil ingin ke usaha yang besar itu sangatlah susah, karena seperti yang kita ketahui, orang umum hanya tahu usaha kecil, usaha besar, usaha kecil, usaha maju. Sedangkan di dalam proses ini, di antara dua ini ada usaha yang namanya usaha menengah ke bawah, di mana itu banyak proses transisi dari usaha kecil ke usaha besar. Dan seperti yang kita ketahui, jika prosesnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Jadi kalau misalnya usaha menengah ini tidak berhasil, pasti tidak bisa usaha maju. Nah, kadang-kadang banyak usaha itu yang mereka bisa maju tapi tidak mau maju, namun dilakukan secara tidak sadar. Contohnya, karena tidak mau punya banyak pegawai, hanya mau satu pegawai dikasihkan 5 pekerjaan yang berbeda. Nah, itu kan sifat dari usaha kecil. Nah, kalau di dalam usaha kecil, satu pegawai satu pekerjaannya, karena hanya ada satu itu pekerjaannya. Namun kalau usaha menengah ke bawah, maka akan banyak jumlah atau sub-sub pekerjaan dan harus dikerjakan oleh banyak pegawai. Sedangkan kamu memaksakan satu pegawai untuk mengerjakan 5, maka hasilnya tidak akan efektif dan tidak akan maksimal. Nah, dari situ kamu harus berani untuk mengambil keputusan bahwa saya perlu lebih banyak pegawai, namun saya juga harus mampu mengayomi pegawai tersebut agar usaha ini dapat berkembang, bukan sebagai usaha menengah ke bawah, tapi sebagai usaha yang sudah maju. Nah, kesimpulannya, kenapa karakter kepemimpinan begitu penting? Karena dalam karakter kepemimpinan itu akan banyak keputusan, kemampuan untuk keputusan, sebagai contoh dan lain-lain. Sehingga karena kita memiliki karakter kepemimpinan yang baik, pegawai kita dapat bekerja dengan maksimal, maka usaha itu dapat berkembang menjadi usaha yang maju layaknya usaha yang sudah besar seperti usaha Toyota, Philips, atau segala jenis usaha yang ada. Saya juga mengambil kutipan dari Henry Ford. Ini Henry Ford merupakan pendiri dari Ford Company atau usaha otomotif mobil yang besar di Amerika. Dia berkata bahwa saat gagal kamu hanya perlu memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Nah, banyak orang itu ketika gagal mereka berhenti, itu yang paling parah. Tapi ada beberapa orang yang udah gagal tapi mereka maksa, itu bagus tapi kurang cerdas. Kalau kamu gagal, kamu analisa lagi, kamu cari kenapa bisa gagal dan ambil keputusan yang lebih cerdas dan lebih efektif. Nah, ini menurut saya ini merupakan karakter kepemimpinan dan sangat penting dalam pengambilan keputusan. Lalu saya ingin ucapkan terima kasih sudah mendengarkan, terutama untuk orang-orang yang sedang dalam usaha menengah ke bawah. Saya berharap bisa berkembang usahanya menjadi usaha yang maju dan memiliki karakter kepemimpinan yang lebih baik. Sekian dari saya, Jonathan, dari Bina Nusantara Malang, mengucapkan terima kasih, salam sukses.